Orang terkaya di dalam sejarah manusia, Elon Musk. I think when I was, 5 or 6 or something, I thought I was insane. It was just strange. Because it was clear that other people did not. Their mind wasn't exploding with ideas. It was like, Yap, di tahun 2021 dia mendapatkan suatu status yang tidak pernah didapat dari sejarah manusia nge-track kekayaan. Dan karena kepopularan dia yang suka pakai internet like-nya kita rakyat jelata, yang kalau ngomong apa adanya dan suka trolling orang, dia menjadi seseorang yang mempunyai daya tarik. Kayaknya he's one of us. Dan pastinya juga dia terkenal sebagai The Doge Father. thank you, Michael. Well, now, the Doge Father. Okay, Doge Father. Kalau kita lihat top 10 billionaires pada umumnya, terlihat mereka orangnya tidak outspoken. Kalau ngomong tanda kutip, dipikir dulu biar diplomatis. Tapi entah kenapa Elon Musk ini kagak. Orang yang sangat nyentrek dan kontras ini bisa jadi orang terkaya di dunia. Seperti apa sih masa kecilnya? Apakah ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari beliau? Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue. Mau itu kreatif membaca buku, mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif negosiasi klien. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian yang berkenan, tolong dipencet tombol like-nya guys, karena itu beneran ngaruh untuk gue bisa nyembah Dewi Algoritma. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini format Kultumnya akan beda seperti sebelum-sebelumnya. Karena biasanya buku-buku yang gue bahas itu adalah buku-buku non-fiction yang sifatnya itu self-development. Sedangkan buku yang gue bawa di Kultum hari ini adalah biografi. Ini buku tidak highly requested dari kalian, tapi ada dari kalian nanya ke gue, Bang coba bikin hidup ala Elon Musk dong. So itu yang akhirnya membuat gue tertarik untuk ngomongin buku ini. So kita mulai aja. Prolog, buat kalian yang kagak tahu Elon Musk ini, atau lebih tepatnya buat kalian yang cuma tahu Doi sebagai orang yang suka ngepam koin anjing, Doi itu juga punya banyak perusahaan. Dan semuanya itu beneran legit dan ngebantu kehidupan manusia pada umumnya. Karena Doi bener-bener pro-human. Dia pengen manusia tuh bisa jadi multi-planetary species. Dan kalau kita ngomongin perusahaan pertamanya dia, yaitu ada Zip2 Company, di mana dia berhasil menjual perusahaan itu sekitar 305 juta USD dan dia mendapat bersih 15 juta USD. Dan duit itu langsung dipakai untuk dia bikin venture berikutnya yang namanya X.com. Singkat cerita dia merger dan akhirnya namanya jadi PayPal, dan PayPal sendiri pun berhasil diakuisisi oleh eBay dengan nilai 1,5 billion di tahun 2002 guys. Dimana itu setelah krisis .com burst, tapi entah gimana caranya tim Elon Musk itu berhasil menjual PayPal ke eBay. Dan banyak banget reportasenya bahwa Elon Musk dapat 150 juta USD dari 1,5 miliar transaksi tersebut. 150 juta USD ini langsung dia pakai untuk venture-venture berikutnya. Tesla, SpaceX, SolarCity, to name a few. Yap, semua. Bahkan di buku ini ada cerita dia begitu dia dapat duit sekian dan lalu dialokasikan ke company-company berikutnya, dia kagak punya duit dan akhirnya dia malah tidur di sofa temennya. Kalian bayangin kalian punya 150 juta USD cash, bukannya kalian belanja tapi kalian langsung investasikan ke company berikutnya dan akhirnya kalian nginep di rumah temennya kalian dan tidur di sofanya. Kurang gila apalagi ini orang. Buku biografi mungkin emang agak susah untuk extract value karena kita coba belajar dari kehidupan seseorang. Tapi yang gue dapat dari cerita ini, kalau misalnya lu punya intuisi yang kuat, lu punya high degree of conviction, you should put more money into it. Lu kalau percaya sama lu punya visi, ya lu pakai duit lu sendiri dong. Dan kalau misalnya kacamata kita seperti itu, berarti diversifikasi itu adalah untuk orang-orang yang tidak percaya dengan dia punya kemampuan. Atau lebih tepatnya, intuisinya tidak sekuat seperti Elon Musk. Di sini juga ngeceritain hidup Elon Musk dari kecil. Dia tuh bukan berasal dari orang yang kaya, bahkan dia itu berasal dari yang orang-orang ngomong broken home. Karena bapaknya, biological father yang namanya Elon Musk, itu meninggalkan ibunya May Musk dari umur 22. Dan di reportase katanya kagak memberikan apa-apa. Oleh karena itu si May Musk pun akhirnya butuh
5 pekerjaan untuk menghidupi anak-anaknya. Ini mungkin gue agak confirmation bias atau yang kalian sering sebut dengan cocok logi, dimana gue coba kait-kaitin. Tapi gue lihat di sini pentingnya ekosistem sejak dini, sejak kalian masih muda banget. Karena dengan tereksposnya si Elon Musk terhadap hardworking environment, bahwa dia lihat ibunya aja kerja 5 pekerjaan, secara psikis pasti anak kecil terpengaruh kalau ngeliat orang tuanya kerja sebegitu kerasnya. Hanya buat kalian yang sering mikir bahwa, bro kenapa ya gue kagak sukses ya bro ya, cobalah audit sekitarnya kalian. Bahkan ada saying yang bilang, you are the average of 5 people you spend the most time with. Audit your circle. Baca buku. Gue tahu banyak orang yang di sana mencoba mengecilkan fungsi buku, dimana mereka selalu komentarnya tiap orang mempunyai gaya belajar masing-masing, kagak ada yang benar, kagak ada yang salah. Walaupun si Veritasium pun udah bilang bahwa itu semua adalah mitos, tidak ada preferred method learning. Tapi di buku ini kasih tahu dari Elon masih bocah kalau dia baca buku tuh sampai 10 jam, dan menurut dia itu sesuatu yang normal. Dibilang kalau weekdays-nya dia abis sekolah langsung ke library dari jam 2 dan sampai jam 6. Dan kalau di weekend dia bilang dia bisa habis sampai 2 buku. Sampai katanya pernah ditendang dari bookstore-nya. Elon udah banyak banget interview kenapa buku itu penting dan kenapa dia berasa membaca itu bisa membuat dia lebih jernih pikirannya. Soal yang gue ambil dari cerita ini, ya membaca itu penting. Gue tahu mayoritas dari nonton ini pastinya males baca. Kalian tahu gak, data dari UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Mungkin kalian bisa cek video gue yang ini untuk ngebantu kalian punya minat baca. Leadership itu penting. Kalau kita udah bikin suatu usaha yang bukan cuma kita doang, kita butuh orang-orang kan. Dan saat Elon ngerintis perusahaan pertamanya dia, leadershipnya dia tuh dibilang micromanaging. Dimana dia kalau ngeliat developer di Zip2 lama, dia bete dan akhirnya dia kerjain sendiri. Dan dia harus tahu gimana cara manage orang. Tapi akhirnya dia sadar bahwa itu kagak produktif. Gue rasa kalian semua pasti bisa relate ke poin ini, dimana kalian berasa mempunyai suatu kompetensi, tapi begitu kalian kerja dengan tim, kalian berasa, aduh kenapa gue butuh orang A, B, C, D, F, G ya, gue sendiri bisa kok. But again, untuk kalian mencoba lebih jauh, kalian butuh orang. Having a vision is important. Punya visi itu penting banget. Sebelum Zip2 terjual aja, dia udah langsung ngomong ke orang-orang terhadap dia punya new venture. Berarti dia sudah mempunyai visi bahwa kedepannya itu dia mau ngapain aja. Banyak dari kita berasa, ya gue mah go with the flow aja lah bro. Yes, mungkin itu awal-awal boleh, tapi untuk kedepannya sambil jam terbang kalian makin banyak, kalian butuh yang namanya visi untuk memastikan kalian itu bergerak ke arah yang kalian mau. Apakah duit semuanya? Bahkan si Elon bilang dia berasa dia punya visi, dia punya misi adalah memastikan manusia itu jadi multiplanetary species. Tapi in proses dia dapat rewards terhadap uangnya. Jadi dimulai dari problemnya dulu, bukan duitnya dahulu. Problem apa yang kalian mau solve? Fall in love ke proses tersebut, bukan ke duitnya. Bahkan di buku ini cerita bahwa dia kadang-kadang mempunyai kesulitan untuk kasih tahu ke orang-orang bahwa dia tuh di sini tuh bukan untuk duitnya. Zaman susah akan build your character. Di tahun 2008, Elon Musk dibilang katanya susah banget menurut buku ini, dimana dia lagi dalam proses cerai, lalu dia punya Tesla dan SpaceX dua-duanya delay dan mereka butuh duit untuk memastikan company-nya masih bisa jalan, dan itu ngebuat si Elon Musk tanda kutip down. Dan di 2008 ini banyak banget report-report terhadap dia punya gaya leadership saat masih di PayPal. Pokoknya dia lagi dicecer media bahwa dia itu bukan orang yang profilnya baik. Tapi seperti yang kita tahu semua, beliau berhasil melewati masa krisis tersebut dan akhirnya eksponensial. Yang gue bisa dapat adalah mungkin kalian lihat di 2021-nya, kalian kagak lihat di 2008-nya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di masa kritis 2008 like-nya Elon, jangan patah semangat. Think long term. Peran antagonis gue tahu biografi gimana caranya bikin peran antagonis. Dan siapalah gue YouTuber gagal, doi orang terkaya dalam sejarah manusia. Tapi buat kalian yang mempunyai aspirasi, mempunyai gaya hidup seperti Elon Musk, coba kalian pikir 2 kali. Karena itu peran antagonis gue. Apakah gaya hidup ini bisa diimplementasikan ke semua orang? I don't know, 5 or 6 or something.
Gue rasa sangat ekstrim karena seperti kita tahu dia tuh jam kerjanya tuh luar biasa. Seberapa banyak dari orang yang bisa baca buku 10 jam tanpa break? Buat dia itu sesuatu yang normal. Dan asumsi kalian mempunyai karunia tersebut, kalian bisa melakukan itu semua. Apa kalian mau mendapat cost of success-nya? Jadi gue punya suatu teori. Kalau sukses itu di lapangan keuangan, layaknya ada cost of goods sold. Ada juga cost of success. Lu sukses, orang jadi tahu lu. Ada yang nyinyirin, ada yang coba ngejahatin lu. Banyak kan kontranya terhadap sukses ini. Dan apakah itu yang kalian mau? Karena menurut gue sukses yang ekstrim kayak Elon Musk itu mempunyai pajak sosial. Tapi ya itu pilihan hidup. Tapi kalau ada warga kreatif yang ingin mempunyai hidup seperti itu, semangat guys. Jangan nyerah. Dan please jangan berubah saat kalian udah punya duit like Elon Musk. Tetap tweet-tweet hal-hal yang lucu-lucu. Gue rasa semua orang harus punya sense of humor ya. Kagak usah harus diplomatis di setiap saat. So, shout out to Elon Musk. Dan gue kagak punya book notes terhadap Elon Musk karena ini biografis. Tapi kalau misalnya gue bisa rangkum ini semua buku ke satu pelajaran. Money is the side effect. Focus on the problems. Focus on solving problems. And the money will come. Walaupun gue kagak ada book notes, tapi gue pengen share dikit bahwa gue kemarin ini baru ngeluncurin gue punya ebook 20% viral. Buat kalian yang pengen jadikan kreator ini profesinya kalian, gue highly recommend kalian coba ngecek ebooknya gue. Link di deskripsi. Bedanya buku ini dengan orang-orang lain apa? Menurut gue buku ini interaktif, dimana setiap chapternya ada assignment masing-masing. Dan kalau kalian membeli ebook ini, kalian juga masuk ke Telegram community-nya gue, 20% viral, untuk share progresnya kalian masing-masing. Dan jelas ya pasti support masing-masing juga. Itu aja, nextnya kalian mau kultum apa, tinggal bisa komen di bawah. Kalau bisa jangan self-development, buat ini channel lebih seru. Gue yakin orang juga bosen dengerin self-development terus, self-help. Itu sesuatu yang orang-orang selalu bilang bahwa gue cuma jual ludah makanya bibir gue kering. Well, itu aja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.